Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita bisa bersua kembali dalam suasana ibadah. Cuma tadi ada batuknya, sehingga kita ingin mengikuti tuntunan Rasul, di mana kalau sholat subuh beliau kadang-kadang membaca surat at-takbir tadi. Tapi karena batuk sehingga agak murah sedikit tapi makmum tetap berpahala tinggi ya. Idza syamsu kuwirat itu tadi. Itu biasa dibaca Nabi di saat sholat subuh, tapi kadang-kadang ya. Jadi saya niteni yang dibaca oleh Rasul itu ayat ini, surat ini, surat ini. Nah, kita di sini maaf waktu kita bertemu di Al-Ikhlas ini ada ciri khasnya. Saya usahakan untuk sujud apa namanya tadi? Sujud tilawah namanya. Cuma sebenarnya tidak saya beritahukan. Nanti kalau takbirnya panjang berarti sujud. Kalau takbirnya ketika berdiri lalu kita pendek saja, berarti rukuk biasa. Insya Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah akan paham. Jadi kalau ketika kita berdiri wasjud tarib, Allahu Akbar berarti sujud. Surat Iqra itu ya. Wasjud tarib, Allahu Akbar berarti sujud. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, Allahu Akbar panjang. Insyaallah jenengan lagi terbiasa. Tidak kami beritahukan karena sudah terbiasa atau minimal niteni. Saya usahakan karena di dalam Al-Qur'an kan ada 15 sujud itu. Kita tahu bahwa sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Kita tahu bahwa iblis itu diperintah Allah kepada Nabi Adam karena masalah sujud itu, sehingga menolak kebenaran. Kita ada perintah sujud, kita usahakan sama-sama sujud. Begitulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam. Hari ini karena ada jamaah yang akan berangkat haji ya, saya akan membicarakan masalah tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i itu kalau dalam sholat itu sholat wajib sama Jumatan, analognya sama. Kalau sholat wajib ada qobliyah, ada ba'diyah, itu sholat wajib. Bahkan termasuk sholat sunnah itu. Untuk sa'i hanya wajib saja, bahkan termasuk rukun haji. Tidak ada sa'i sunnah itu. Jumatan juga sama. Jumat itu tetap termasuk wajib Jumatan. Untuk waktu duhur memang pada hari Jumat perintahnya bukan untuk sholat duhur tapi sholat Jumat, kecuali ibu-ibu yang ada rusyah yang terkenal dengan wajib khiyari namanya.
wajib memilih di antara zuhur dan apa? Jumat. Ibu-ibu biasanya kalau rumahnya dekat dengan masjid atau mungkin sudah sepuh atau tidak ada masalah apa-apa, sementara masjid menyiapkan untuk tempat wanita, maka boleh juga Jumatan. Dan kalau sudah Jumatan tidak perlu sholat zuhur. Ini biasanya ada saudara kita dari Peloso itu, namanya Siddiqiyah, ya. Itu tidak bisa diapakan karena keyakinan. Siddiqiyah itu menganggap Jumatan itu sunnah, tidak wajib. Sehingga setiap hari Jumat sehabis sholat jamaah Jumat 2 rakaat, mereka melaksanakan apa? Sholat zuhur. Dan suatu saat Jumatan bisa libur itu. Kalau ada tamu penting, apalagi mau memberikan sesuatu kepada masjid itu, diumumkan di pengumuman itu bahwa Jumat tanggal 22 Jumatan di masjid kita ini libur karena ada kepentingan. Maka di sana tidak sholat Jumat, libur, baru sholat zuhur saja. Itulah keyakinan yang berbeda mungkin dengan kita. Dan ini suatu gambaran bahwa kata Nabi, sataftariqu ummati salatun wasab'una furqah. Akhir zaman nanti umat ini akan berbeda sampai berapa? 73. Kulluhum finnar. Kebanyakan sesat dan masuk neraka. Nah, kita usaha untuk mencari kebenaran itu tanpa menyalahkan siapa-siapa. Itulah jamaah yang terpenting untuk kita semua. Tawaf itu artinya keliling, mengelilingi Ka'bah. Jadi mengelilingi Ka'bah bagi kita yang sudah umroh, sudah haji, mungkin sudah pernah itu. Bagi yang belum sama sekali, ditambah sebagai amalan ilmu yang terpenting untuk kita. Tawaf itu menyamping dari Ka'bah, sehingga kalau Ka'bah ini memang Ka'bah kita harus di sininya, dan mengelilingi sampai 7 kali itu. Mengelilingi, tidak boleh menghadap. Begini. Biasanya kalau Umar bin Khattab itu sebelum tawaf cium Ka'bah cium hajar dulu, hajar apa? Hajar aswad dicium dulu sambil dilokno itu. Ya hajar anta hajar, watu kan ya watu. Andai kata dulu Rasul tidak mencium kamu, aku tidak tertarik untuk mencium kamu. Ya, tapi tetap dicium, tapi dilokno. Umar bin Khattab, hai ya hajar anta hajar. Andai kata Rasul dulu tidak mencium kamu, ya maka aku tidak akan sunni untuk mencium kamu. Ya tetap dicium, karena itu ibadah. Itulah intinya taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kita mulai dari sudut yang ada hajar aswadnya itu, memulainya, dan sebelah kanan ya, sebelah kanan ada tugu kecil, itu namanya apa? Makom Ibrahim. Dan makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, jangan salah paham. Nek nggo Indonesia makam itu kuburan. Makom Ibrahim adalah ancian, apa ancian ini? Ya ancian untuk bangun Ka'bah itu. Mim makomi Ibrahim. Nah, sudah ya, kita mulai. Bismillah Allahu Akbar, begitu. Bismillah wallahu akbar. Angkat tangan sambil dilirik saja. Lalu kalau bisa berdoa Allahumma imanan, ya. Imanan bik wa tasdiqan bi kitabik, ya. Wattabi. Nanti saya coba ndak keliru. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa fa'an bi ahdik wa tibaan bi sunnati nabiyik. Lalu keliling. Waktu mulai berjalan
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Usahakan tidak berhenti baca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ingin berpahala banyak, agak menjauh Ka'bah, menjauh, bacanya tambah apa? Tambah akeh, tambah suwe. Nah, terus jalan begitu. Nanti kalau melewati Hijr Ismail di luarnya, tapi saya tahun 19 kemarin itu sudah ditutup itu, sehingga dimungkinkan tidak ada lewat di dalam Hijr Ismail, sudah ditutup. Kalau dulu ada lubangannya, sehingga polisi menjaga di situ. Kalau ada orang masuk lewat situ dipukul, suf gitu, tidak boleh lewat situ karena nanti batal tawafnya itu. Sudah melewati pelengkungan ke Sungai Gambang, Hijr Ismail, kalau sudah melewati itu maka sudut Yamani yang ada Hajar Aswadnya itu baru dirubah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai biro ya, mungkin 3 kali 4 kali, semakin jauh semakin banyak. Nah, tapi ada yang fisik lemah, yang nyidek ae kan cepat mari. Kone pojokan bismillah tadi, bismillah wallahu akbar dilepas, lalu terus jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi. Allahumma imanan bid wa tasdiqan bi kitabik wa fafan bi ahdik tadi, itu hanya untuk awalnya tawaf saja. Yang lain biasa doanya bismillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilallah Allahu akbar, terus jalan sampai nanti lewat di luar Hijr Ismail, baru doanya kita ganti Rabbana atina fid dunya hasanah. Tawaf apapun, tawaf kudum, tawaf masuk Mekah itu namanya tawaf kudum. Ulu salam kalau kita bertamu kepada rumah orang. Kalau ke Ka'bah sana kita tawaf kudum, ya, tidak ada sa'i kalau tawaf kudum. Nanti baru kalau tawaf yang rukun, jenengan umroh umpamanya, coba perjalanan umroh, masuk mungkin di Jeddah mungkin, maka masuk di situ kita sudah berpakaian ihram. Sebenarnya di Yalamlam, tapi kita sopirnya itu kadang-kadang gak gelem, langsung ngamblas ae. Nek kita kelewat kan mengurangi pahala, sehingga kita sing enak nggo Jeddah sudah berpakaian apa? Turun dari pesawat sudah berpakaian ihram, sudah niat untuk apa tadi? Umroh, untuk umroh. Sudah setelah itu sholat 2 rakaat untuk umroh tadi. Ya sudah jalan niat untuk umroh. Labbaik Allah umrotan, untuk umroh ya. Lalu jangan lupa memperbanyak talbiyah namanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus itu sampai kapan? Ya sampai Mekah itu. Kalau sudah ada tugu, biasanya ada peringatan dari sopir-sopir itu atau pemimpin regu itu namanya, berhenti ini sudah tanah suci, maka kita menunduk, maksudnya tanah haram ya, tanah haram. Karena di Mekah itu tanah haram, kalau di luarnya tanah apa kalau gitu? Kalau ada tanah haram, kalau mau Jakarta itu tanah apa ini? Tanah halal, bebas itu. Sampai jogetan di sini, ya oleh. Maaf, umpama orang itu meso-meso, oleh enggak? Ya oleh. Wong tanah halal. Coba meso di Mekah, langsung penceng, lambene gasok bali. Ngelokno wong saja. Hati-hati kalau jenengan yang di sana tanah haram harus diperhatikan. Ngomongnya lebih baik banyak istighfar aja. Ngomong tasbih yang baik, cuma ngomong gak usah agak-agak. Ada yang keluar sombongnya sedikit saja sudah masalah. Bah, sampean
apal daerah sini. Ya aku biasa belarai, nggo Mojokerto gaene ke sana kemari lah nggo Mojokerto. Itu kan keluar sombongan, langsung hilang orang itu. Sret kancane drengking nangis ndoleki lho ndi kancaku meng. Gak iso kesasar iku. Wong aku biasa belarai kok Mojokerto lah kok Mojokerto iku kan. Itu langsung maut orangnya. Nah, konangan polisi ya bayar malian 20 real nang maktabe, malih rugi. Nah, karena itu harus dijaga. Ngomong-ngomong di sana tanah haram, tidak bisa ya kita perhatikan. Sudah ya, kita lanjutkan. Tawaf itu mengapa begini? Ini kalau kita urusan dunia, maaf ini kalau jenengan senengani dagang atau bertani, kita perhatikan. Kalau dagang ngudek teh ini, ngudek minuman, seperti keliling apa? Seperti keliling Ka'bah ini, sambil bismillah tawakkalna 'alallah gitu. Cek apa? Cek laris, tapi rodok murah nih dodol. Nek larang-larang yo tambah gak payu. Keliling gini, seperti keliling Ka'bah ini. Bismillah gini. Ngudek teh, ngudek kopi, hati-hati. Atau wong sing dodol jamu ya. Cek laris manis dan yang beli itu wah jodohan ini karena nek muter ini nganggo bismillah ini. Aja diwalik ngene iki. Nanti wonge tambah pilek ya. Nah, sini. Paham ya? Itu rahasianya tawaf itu. Yang kedua, kalau jenengan menanam apa-apa, pohonan sing apa ngene, sing mumet-mumet seperti gadung, maaf. Gadung itu ada racunnya. Ya, beli gadung. Ya, maka jenengan kalau menanam gadung, kebalikannya tawaf. Karena apa? Ada racunnya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Jenengan menanam gadung, mungkere, mumete itu seperti orang tawaf. Nanti mesti tidak mau, mesti rubuh aja gadungnya itu, mesti melorot emoh. Nah, kalau sampai larikan kebalikan tawaf, karena apa? Ada apanya tadi? Ada racunnya, maka hidup dengan baik. Nah, sini, sampai biarkan 3 tahun untuk hari raya 3 tahun dibiarkan asal tidak diganggu. Gadung itu akan tidak lumayan lah banyak itu. Itu kalau gadung kalau seperti itu. Kalau atau kacang yang tidak ada racunnya, maaf, kalau ngerambat itu harus begini, jangan begini seperti gadung. Ini rahasianya hidup. Jadi kehidupan itu kayaknya seperti itu. Yang terpenting lagi ketika Nabi Ibrahim mau bangun Ka'bah, itu kan ada batu yang berserakan. Batu yang berserakan maunya ditata begitu rapi oleh Nabi Ibrahim. Kan waktu itu semen belum semen belum ada itu ya waktu Nabi Ibrahim. Maka maksudnya mau dipindah supaya malah tidak bisa. Nabi Ibrahim menyadari kalau tempat ini memang porosnya bumi, tempat sesuatu andai kata diturunkan dari atas itu menjadi kiblat kita. Itulah jamaah sekalian rahasianya tawaf. Yang kedua adalah sa'i. Sa'i itu menghadap. Jadi kalau sebelah depan saya itu Ka'bah ya, sebelah sini itu adalah Gunung Sofa yang sudah pendek. Sekarang hanya sekitar 5 meter itu. Tingginya itu hanya 5 meter. Dulu gunung itu. Ya tentu tinggi gunung. Sekarang karena maaf dikelosoti orang sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad, syariatnya inna sofa wal marwata min syairillah. Jadi kita menghadap, coba saya sampaikan, jenengan tidak perlu fanatik doa, apalagi doa-doa yang sunnah biasa. Jenengan hajinya sempurna dan sah, itu saja yang diusahakan. Soal doa sambil jalan ya, ini yang terpenting. Saya ulang tawaf dulu.
Tawaf itu bismillah wallahu akbar. Ini yang pokok. Lalu subhanallah walhamdulillah Rabbana atina, itu yang pokok. Adapun doa-doa yang lain selama ada tuntunan dari Rasul boleh saja. Tapi saya catat di sini yang ada mengawali tawaf. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa fa'an bi ahdik wa tibaan li sunnati nabi. Kayaknya itu saja yang mengawali tawaf. Tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf ifadah, atau mungkin kalau mau pulang namanya tawaf apa? Tawaf wada, pamitan. Jadi kalau kita belum pamitan ya tawaf dulu sebelum meninggalkan Masjidil Haram itu. Kalau kita sudah tawaf wada berarti jangan kembali ke situ lagi, karena wis pamitan mosok balik maneh, tawaf lagi nanti. Jadi itulah rahasianya untuk kita yang di dalam Masjidil Haram, kalau sudah pamitan ya sudah, dan nanti beberapa jam lagi kan sudah meninggalkan Mekah. Dan kalau sudah tawaf wada tidak perlu ke Masjidil Haram lagi. Karena apa? Sudah pamitan, mosok balik maneh, nanti kan tawaf maneh. Dah ya. Bedanya tawaf dengan sa'i. Kalau sa'i menghadap Ka'bah sana, kita menghadap. Sama. Bismillah wallahu akbar. Kalau bisa dilanjutkan inna sofa wal marwata min syairillah. Abda'u bima bata Allah bih. Sakit insyaallah ya, gampang. Bismillah wallahu akbar. Soal dibalik-balik itu kan tidak ada masalah, tapi bismillah wallahu akbar inna sofa wal marwata min syairillah. Samen teruskan bisa, tapi yang pokok itu saja. Wa man hajjal baita awi tamara fala junaha li ayatafa bima, boleh saja. Tapi yang pokok saja supaya tidak keliru. Inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada Allah bi. Itu cukup sudah. Lalu jalan dulu. Nanti kalau sudah ada lampu hijau kita lari. Jangan cepat-cepat. Wong larinya lari apa itu? Lari kecil, ngincik ya. Kalau di depan kita ada orang, jangan berhenti kakinya, tetap ngincik aja. Maaf, saya beri contoh. Maaf ini ya, saya beri. Di saat di depan kita ini banyak orang, kita apa jenenge nyeruduk gak iso. Kaki jangan meneng ini, tetap apa? Tetap gini saja. Ya segini terus itu. Lah deselan gak iso mlaku. Mosok meneng ini, iki lak wong dilok bal-balan nih. Nggak bisa itu. Ini namanya sa'i tadi tidak boleh berhenti. Nah, maksud nyeruduk no, gak iso, kan batal nanti. Karena termasuk rukun umrah maupun rukun haji ya sa'i itu. Dan termasuk ibadah sebenarnya yang payah ya sa'i itu. Kalau wukuf tidak seberapa. Ya, jadi yang berat itu sa'i. Jadi tetap di sini banyak orang apa gendengi keluarga mungkin ya tetap ngene. Sampai dilatih kakinya tetap jalankan, itu bagi yang akan haji yang nganggur-nganggur melaku gak embong-embong ini ya. Kowe nek gak wong ono biasa-biasa. Oke, alhamdulillah. Sebab ada yang ketika ada kawan-kawan jamaah haji yang lain semenengah embek tolah-toleh ono sing ngene iku. Ndak bisa. Tetap kaki bagaimana? Ya tetap jalan gini terus. Walaupun dikencikno sebagai jalan ini. Dal-dal begini terus. Sambil berdoa banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak itu. Yang lain ya boleh-boleh, tapi yang pokok-pokok saja. Setelah terus jalan sampai Marwah. Marwah hanya kelihatan tugu saja. Tidak ada
Gunungnya sudah tidak ada, sudah habis, sudah lama mungkin itu. Tinggal gunung Sofanya, yang Marwah sudah tidak ada. Maka kalau sudah di kayu atau pagar yang terakhir, itu berarti sudah masuk Marwah. Kita berhenti menghadap Ka'bah, bismillah wallahu akbar, lalu jalan lagi. Yang pertama tadi yang terpenting bismillah wallahu akbar, abda'u bima bada Allah, ada bihnya ya. Inna sofa wal marwata min syairillah, itu saja. Nanti kalau kita panjang-panjang nanti keliru, kurang sempurna malan. Cukup menghadap langsung, meskipun di Marwah ya menghadap, bismillah Allahu akbar, terus jalan seperti tadi. Berjalan agak lambat sedikit, agak seperti lari sedikit. Kalau terutama di tugu tengah, di lampu yang hijau itu larinya nginjik-nginjik, tapi jangan cepat-cepat, biasa saja. Itulah jamaah sekalian yang terpenting. Nanti kalau sudah sampai Sofa, dihitung 2 sudah. Sofa ke Marwah 1, dimulai abda'u bima badallahu bi, inna Sofa wal marwata min sa'dillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih ayatawafa bihima. Lalu jalan gitu, ngincik-ngincik gitu ya, terus melok wong enek ono ngincik ya melok ngincik gitu aja, gembul wong akeh. Cuma kalau desekan ya tadi, terus kakinya yang jalan. Perbanyaklah ngucap apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi, ada yuhyi wa yumiit. Kalau kita sholat tidak pakai yuhyi wa yumiit. Itu kalau kepada orang lain dilono wong ngene kok dibahas gitu. Ya terserahlah. Kok nek usek-usekan nemene. Seperti kita ada doa sholat itu, tidak pakai ini ya, wong ngene kok dibahas itu. Saudara kita dari Jember itu, Kiai Haji Idrus Romli, ngelokno ngene, apa ya? Wong ini ya gak oleh diwaca jare gitu. Padahal memang hadisnya tanpa ini. Kalau di dalam Al-Qur'an ini wajhatu wajhiyah, kalau di dalam sholat Allahu Akbar wajhatu wajhiyah, begitu. Memang tuntunannya seperti itu. Jamaah sekalian, itulah contoh yang perlu kita pahami. Jadi Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 2, 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Kalau sudah 7 mesti di Marwah. Sampai sayangi di sini siap gunting kecil tidak bisa. Kan dirampas di perjalanan nanti. Gunting kita ya apa dibungkus ini tetap konangan muni bele krik ngene. Enggak apa-apa iki paling. Kuatir lah senjata, repot ya. Subhanallah. Di sana nek iso ya gententi gunting rambutnya. Kalau sudah digunting cekrik-cekrik itu langsung nang barber shop. 10 real apa 5 real enggak tahu kita sekarang ini. Kalau di Mina mahal 15 real, karena apa? Karena manual itu, sana gunting biasa sampai lungguh medongkrong itu 15 real. Kalau di Mekah tuh 5 real. Saya dulu seperti itu. Jamaah sekalian, inilah yang namanya sa'i. Sa'i itu lebih payah daripada tawaf. Tawaf bisa pelan-pelan, kalau memang jenengan mampu ya agak lari sedikit. Tapi hati-hati kalau ada orang Turki, orang Ghana, nah itu pokoknya orang Turki terutama. Mereka karena barisan besar-besar rongnya, Robbana, atina, dilatih seperti itu. Kita minggir sedikit, minggir begini. Nah, supaya ndak ketera, mereka gak peduli iso nerai wong gitu ya. Itu tawaf. Maaf ini macam-macam. Apalagi sholat kalau di Ka'bah saking desekan iku ndas gak kanggo. Bokong iso dilungguhi wong dasin, wong Indonesia. Maaf ini. Sekarang saya terangkan sedikit untuk sa'i.
Sa itu asalnya dari istri Nabi Ibrahim yang mencari air itu. Asalnya ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar sama anak yang masih merah itu, dia ngomong, Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu ini bagaimana? Tidak noleh sama sekali. Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu yang masih merah ini. Kok tega temen nek cara Mojokerto tambah-tambah ya. Karena dalam hadis tidak bisa kita tambah-tambah. Kok mentolo kok ninggalno aku? Panganane kalau mesak mini sak girbah air, sak girbah makanan gandum itu. Engko gerong dina telung dina sudah habis kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Itu yang ditiru oleh saudara kita jamaah tabligh itu, meninggalkan kampungnya sampai berapa bulan itu. Nah, modelnya kayak Nabi Ibrahim alasannya. Nah, kita tidak perlulah, kita tetap dakwah di rumah saja, sama-sama di masjid. Ini sudah sama. Yang penting hijrah qalbiyah, hati kita yang hijrah itu, bukan fisiknya. Kalau dari rumah ke sini hijrah kemana? Ke masjid. Ketika itu yang ketiga, Ibrahim, kau tinggalkan saya dan anakmu, ini apa perintah Allah? Baru noleh. Nabi Ibrahim noleh. Mantuk saja. Nah, begitu. Terus ditinggalkan. Jadi segala sesuatu isyarat bahwa kita kerjakan harus karena Allah. Kau tinggalkan aku dan anakmu yang masih kecil ini, apa perintah Allah? Baru menoleh. Ibrahim baru menoleh Nabi kita ya. Cret noleh. Naam nek cara sini. Jamaah sekalian itulah, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih ada makanan itu. Setelah lebih dari sepekan habis, minumannya habis, makanan gandum yang sak timbok itu sudah habis. Apalagi nyusui bayi yang masih merah, kan gitu. Sehingga tidak keluar asinya ini. Ketika tidak keluar, tanggung jawabnya dia seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi karena tugas kepada Namrud tentunya, maka dia lari ke Gunung Sofa. Dulu belum ada sandal, maaf, karena pabrik sandal ya, jadi garingan nih. Karena itu kita kalau tawaf, kita sa'i tidak pakai apa? Tidak pakai alas kaki, kecuali ibu-ibu pakai kaos kaki. Tidak apa-apa itu kalau ibu-ibu. Untuk kita garingan, sikile ketok. Sudah melihat ke sofa, mungkin ada orang yang bisa dimintai tolong, ya tetap tidak ada. Turun lagi melihat anaknya semakin kepiyir, semakin nangis. Lari ke gunung yang lain, begitu sampai 7 kali. Setelah ke sofa, ke gunung yang satu lagi, Marwah, tidak ada, sampai masing-masing sekali sampai 7 kali itu, baru melihat di kakinya Ismail ini keluar airnya itu. Zamzim. Coba, padahal itu batu dan batu saja. Inilah mukjizat dari Nabi Ismail, meskipun masih bayi sudah keluar airnya. Kan itu kalau kita minum air apa tadi? Air Zamzam di sana, maka niatinya karena apa? Kalau kita untuk makan ya bisa kenyang. Kalau untuk haus ya seperti minum. Kalau bagi yang sakit, tolong ya Allah, kami minum airnya Ismail, Nabi Ismail ini untuk sakit saya, agar Engkau beri kesembuhan. Paham ya kira-kira? Minum diniati sehat. Tapi aja mulai ya Allah aku minum air Zamzam, nek semula aku isok tuku sepur, agak usah itu macam-macam, itu keliru. Ya, kesehatan, kenyang dan haus. Insya Allah itu saja dulu. Jadi rahasianya sa'i itu seperti itu. Dan payah ya, diperhatikan aja. Niat, jangan ngomong katuk yo, nggak usah. Nanti kalau orang desean dan panas waktu itu, nanti musim haji ini insya Allah panas ini. Hati-hati, banyaklah minum air Zamzam tadi, diusahakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.